Halo guys, selamat datang di video kita kali ini. Jadi kelompok kami itu akan membahas yaitu kurangnya ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Masalah ini sudah menjadi sangat lumrah karena pada era sekarang ya banyak sekali pengangguran di Jawa Barat yang tidak dapat menemukan pekerjaan sesuai passion mereka mungkin atau ketertarikan mereka dalam suatu bidang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kenapa sih hal itu bisa terjadi dan juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Eka kepada kita tentang kurangnya ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Joplin Judarul Diarto, absen 8. Perkenalkan, nama saya Fiester, absen 10. Perkenalkan, nama saya Moses dari absen 14. Oke guys, pertanyaan pertama adalah diidentifikasi penyebab masalah tersebut. Jadi kita tuh dapat yang nomor kelompok 2 guys, sebenarnya kualitas tenaga kerja. Jadi harus diidentifikasi penyebab masalah tersebut itu apa. Penyebab masalah itu terjadi yang pertama ada ketimpangan supply demand dan defisit lapangan kerja. Di Jawa Barat memiliki jumlah pencari kerja yang jauh lebih besar dibanding lapangan kerja yang tersedia. Lalu yang kedua, ketidakcocokan keahlian. Banyak lulusan SMK yang tidak memiliki keterampilan digital atau teknis yang dibutuhkan perusahaan dan industri saat ini. Lalu yang ketiga, adanya pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Jumlah penduduk usia kerja tumbuh lebih cepat dibandingkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Dan yang terakhir, adanya kualitas pendidikan dan kemiskinan. Hendaknya kualitas pendidikan dan kemiskinan membatasi tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan mereka. Nah, untuk pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana dampaknya bagi perusahaan dan juga tenaga kerja yang terlibat. Nah, untuk pertanyaan kedua, yang bagi perusahaan itu terdapat ada 3 poin, yaitu lamanya produksi yang sulit tercapai karena tenaga kerjanya yang tidak mencukupkan. Yang kedua itu terdapat biaya produksi yang dikeluarkan cukup tinggi karena kekurangan orang untuk di berbagai bagian. Yang ketiga tuh yaitu lemahnya daya saing antar perusahaan. Nah, selanjutnya ini terdapat yang untuk tenaga kerja. Untuk tenaga kerja itu terdapat 3 poin juga, itu banyaknya orang kemiskinan yang disebabkan banyaknya yang mengamen ataupun yang memberikan di badut-badut itulah di manusia silver juga itu. Nah, yang kedua tuh tingginya juga orang yang pengangguran, yang banyaknya yang di rumah saja, misalkan ngerokok, bermain game dan seterusnya, tidak bekerja. Yang ketiga tuh upah gaji yang tidak sesuai dengan dia kerjakan, karena misalkan gajinya berapa, dia kerjakan sangat banyak gitu. Ya, oke. Jadi pertanyaan keempat atau yang terakhir ini adalah gimana sih cara kita bisa mengatasi hal atau permasalahan itu? Oke, jadi cara untuk mengatasi permasalahan itu yang pertama kita tuh harus bisa yaitu untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi kenapa kita harus bisa bekerja sama sih? Pertama, manusia itu adalah makhluk sosial yang berarti dia tidak bisa hidup sendiri. Jadi dengan kita bekerja sama kita bisa meringankan beban kita untuk kita kerjasamakan dengan orang lain, ya. Dan juga kerjasama dan komunikasi ini itu tuh juga sangat penting dalam lingkungan kerja. Yang kedua, kita tuh harus bisa menggunakan teknologi. Kenapa? Masa sih tahun 2020 kita masih belum bisa menggunakan teknologi? Sesimpel Excel, sesimpel Microsoft Word, kita tuh belum bisa melakukan. Tuh. Jadi belajarlah menggunakan teknologi untuk zaman sekarang. Yang terakhir dan yang paling penting itu untuk menciptakan suasana kerja dan juga lingkungan kerja yang positif. Kenapa ini penting? Pertama, untuk memberi apresiasi kepada sang karyawan untuk kinerja dan juga kerja yang dia telah lakukan. Kenapa ini penting? Ya agar dia tuh bisa diapresiasi, merasa terapresiasi lah oleh kinerja yang dia lakukan untuk perusahaan itu. Sesimpel naik jabatan, naik gaji, dan juga naik pangkat. Itu dia naik pangkat sama naik jabatan sama aja. Dan itu adalah beberapa hal yang sangat simpel. Dan juga ada bisa pengakuan informal dari orang luar atau dari misal bos
untuk si karyawan agar dia tuh bisa semangat kerja dan mungkin akan bisa membawa dampak positif ke perusahaan itu. Sekian dari video kami, sumber yang kami pakai ada di sini.